Shalom Aletheia Holy Kids. Berikut ini adalah panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Pastikan teman-teman sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya teman-teman, ini ibadah, jadi tidak boleh mengobrol dan bermain dan makan dan lain-lainnya. Kita harus fokus ibadah. Yang ketiga, tanyakan kepada papa, mama, atau kakak guru sekolah minggu jika ada hal-hal yang kalian belum mengerti. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom. Sekali lagi biar lebih semangat, shalom adik-adik, shalom. Nah, kita ketemu lagi di YouTube Aletheia. Nah, kita mau beribadah bareng nih sekolah minggu online. Nah, di sini ada Kak Esther dan juga Kak Lydia. Tentunya kita nggak cuma berdua nih adik-adik, ada teman kita yaitu Siapa nih Kak? namanya siapa nih adik lucu? Siapa? Airin. Terus ada? Felin. Felin. Nah, kita mau ibadah bareng-bareng, seru-seruan bareng-bareng. Jadi adik-adik harus siap-siap untuk beribadah. Jangan sambil main-main dan harus duduk anteng ya adik-adik. Iya. Yuk sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita tutup mata kita, lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah Tuhan, meskipun kami beribadah dengan online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau bangkit berdiri dan ikuti gerakan teman kita Airin dan Felin. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. 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 Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Yeay. Nah, siapa nih yang udah capek? Udah capek belum? Felin sama? Belum ya, berarti kita mau memuji nama Tuhan lebih semangat lagi dan lebih sungguh-sungguh dan bersukacita. Yuk kita memuji nama Tuhan. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Kau satukan kita tanpa
pujuk saudara-saudara kita ya. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Allah dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah,
Mama, setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka telinga dan hati kami, agar setiap benih firman yang ditabur dapat berbuah di dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Coba Kak Tita pengen tahu nih. Yang sehat katakan saya. Yang saat ini bersuka cita katakan saya. Dan yang siap dengar firman Tuhan katakan saya. Puji Tuhan, berarti semua siap nih ya. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang aku mengasihi keluargaku. Nah, seperti tadi tuh pujian yang dibawakan kakak-kakak tadi bertemakan keluarga. Nah, keluarga itu apa sih Kak? Aku kok baru tahu loh keluarga itu apa. Ya aku pernah dengar tapi aku nggak tahu keluarga itu seperti apa Kak. Keluarga itu terdiri dari mama, papa, kakak, adik, oma, opa, om, tante, keponakan, sepupu, dan masih banyak lagi ya. Nah, kita ini nggak bisa milih loh teman-teman. Kita mau lahir dari keluarga seperti apa, kita nggak bisa milih. Papa mama yang seperti apa, juga nggak bisa milih. Kakak adik kita itu seperti apa, semua pemberian dari Tuhan. Nah, nih seperti PowerPoint Kak Tita ini nih, ya. Di sini ada banyak keluarga-keluarga. Coba dilihat, bajunya beda-beda apa sama-sama? Ayo. Beda karena mereka berasal dari suku yang berbeda juga. Suku itu apa sih Kak Tita? Suku itu kumpulan dari keluarga-keluarga yang berasal dari satu keturunan. Nah, kalau tadi Kak Tita sempat cari nih ya, di Indonesia ini ada 1331 suku. Nah, berarti kalau di seluruh dunia lebih banyak lagi teman-teman. Nah, kita juga gak bisa milih berasal dari suku mana. Coba teman-teman tanya sama mama papa, "Mah, Pah, aku ini berasal dari suku mana sih?" Seperti itu ya. Nah, kita tuh gak bisa milih teman-teman. Kita berasal dari suku mana, dari keluarga seperti apa, tinggal kita di mana, asal kita dari mana, kita gak bisa milih. Semua ada dalam rencana Tuhan dan Tuhan melihat semuanya indah dan baik adanya. Oke? Nah, kita mau belajar nih tentang keluarga. Ingat gak keluarga pertama di bumi itu siapa? Siapa ayo? Ya, keluarga pertama di bumi ini adalah keluarganya Bapak Adam dan Ibu Hawa. Ya, keluarga Bapak Adam dan Ibu Hawa. Namun keluarga ini gagal. Kenapa gagal? Karena mereka jatuh dalam dosa. Sampai akhirnya dibuang ke bumi. Nah, ada lagi nih kegagalannya teman-teman. Apa coba? Ada yang ingat gak ceritanya? Coba apa? Iya betul, Kain membunuh Habel. Karena apa? Hanya karena iri. Tuhan lebih berkenan persembahan Habel dibandingkan persembahannya Kain. Itu membuat iri. Nah, iri itu sebenarnya nggak boleh teman-teman dalam keluarga, apalagi dalam kakak beradik, dalam saudara. Nah, maka dari itu
Tuhan membangun keluarga-keluarga lain. Nah, kita bisa belajar dari keluarganya banyak tokoh-tokoh Alkitab ya, di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, tentang keluarga yang baik yang bisa kita contoh. Nah, salah satunya adalah keluarganya Bapak Abraham. Ingat enggak? Bapak Abraham ini dijuluki siapa? Juluki siapa? Bapak yang memiliki iman yang besar sama Tuhan. Bapak orang beriman, ya. Dari kehidupannya Bapak Abraham ini yang percaya sama Tuhan. Endingnya dia bisa menurunkan, bisa memberikan teladan yang baik untuk Ishak. Di mana Ishak akhirnya mau nurut nih ketika Bapak Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Ishak tuh nurut loh, padahal coba dia disuruh bawa kayu, disuruh mendaki gunung. Dalam hati Bapak Abraham tuh pasti bergumul, masa anakku satu-satunya harus aku persembahkan lagi kepada Tuhan. Tapi karena ketaatannya Bapak Abraham ini, endingnya Tuhan memberikan ganti Ishak dengan kambing domba, yang pada akhirnya Ishak tidak jadi dipersembahkan. Tapi ya, dari Ishak ini pasti coba kalau kita jadi Ishak, kita udah tahu nih, wah papaku mau mempersembahkan korban bakaran. Tapi kok aneh ya, aku cuma disuruh bawa kayu bakar. Bahkan Ishak pun sempat nanya, di mana korban bakarannya? Di mana dombanya? Cuman Abraham tetap memberikan ketenangan kepada Ishak, dan pada akhirnya Ishak sudah ada di atas batu untuk mempersembahkan korban persembahan. Ya, pada akhirnya Tuhan menggantikan dengan domba. Nah, dari iman Bapak Abraham itu menurun kepada Ishak. Dia pun juga mau taat sama papahnya. Seperti dia melihat bahwa papahnya tuh taat sama Tuhan, ya. Oke, selanjutnya kita masih belajar nih sama Bapak Abraham. Yuk, selanjutnya nih, sebelum Tuhan mengganti namanya dengan Abraham, nama sebelumnya adalah Abram. Jadi Abraham dan Abram itu satu orang yang sama, cuma dulu namanya Abram, sekarang diganti menjadi Abraham. Nah, Bapak Abram ini punya saudara namanya Lot. Namanya Lot nih, bisa dilihat nanti ya di kitab Kejadian 13, 1 sampai 18 ya. Jadi waktu itu Bapak Abram ini dan Lot sangat diberkati Tuhan, teman-teman. Sampai pada akhirnya kambing dombanya tuh banyak sekali. Saking banyaknya, karena tempat yang didiami mereka sedikit dan sempit, ya, bapak para gembalanya, gembala-gembala dombanya itu berseteru. Gembalanya berseteru karena ini kambingmu, ini kambingku, ini dombamu, ini dombaku. Bukan loh, ini dombaku, ini dombanya Pak Abram, ini dombanya Pak Lot. Seperti itu mereka berseteru, dan akhirnya mereka tuh lapor sama bosnya, Pak Abram, Pak Lot, ini kita sering berkelahi tentang domba. Karena saking banyaknya domba kalian, kita tuh sampai bingung. Ini dombanya siapa? Ini dombanya siapa? Nah, ininya kita berantem sampai pada akhirnya Pak Abram ini memutuskan, ya udah deh Lot, kamu coba pilih. Diajak tuh Lot di atas bukit, coba kamu lihat, kamu bebas memilih tempat mana yang pengen kamu diami biar kita nggak sering berkelahi. Terus Lot memilih. Nah, di sini sebenarnya Pak Abram tuh sedih, teman-teman, karena harus berpisah dengan saudaranya. Ya, meskipun mereka sering berkelahi, sering ya berseteru karena kambing dombanya yang banyak sekali itu,
Ya, Pak Abraham tuh tetap merasa sedih. Kemudian pada suatu ketika, ya setelah Pak Lot ini memilih tempatnya, daerah kekuasaannya, suatu ketika di tempatnya tinggal Pak Lot ini ada perseteruan, perebutan wilayah. Ya, Pak Lot ini tinggal di dekat Sodom dan Gomora. Kemudian sampai hartanya Pak Lot ini habis dirampas sama perampok, sama raja-raja yang berseteru. Nah, pada suatu ketika ada seorang pelari yang ketemu sama Pak Abraham. Dia menyampaikan bahwa Lot ini sedang ditawan, hartanya tuh habis semuanya. Nah, kemudian ketika mendengar itu, Pak Abraham tuh juga mau menolong, ya karena dia masih merasa, oh dia tuh saudaraku, aku mengasihi dia. Aku tahu, aku pernah mengalah buat dia. Tapi dia tetap saudaraku dan aku mengasihi dia, makanya Pak Abraham menolong Lot. Nah, dari kisah Pak Abraham ini kita tahu bahwa ketika kita mau hidup rukun, kita saling mengasihi, kita harus mau mengalah. Memang sih mengalah itu kadang menyebalkan ya teman-teman, nggak rela lah rasanya kalau kita harus mengalah, apalagi kita yang benar nih. Tapi Tuhan mengajarkan bahwa kita tetap harus mengalah, mendahulukan orang lain dulu. Ya, kita harus mendahulukan orang lain. Memang kadang mengalah itu menyebalkan, tapi enggak selamanya mengalah itu kalah. Ya. Kalau kita mau membangun saudara, kita mau membangun persaudaraan, mau menjaga hubungan persaudaraan kita, cobalah kita untuk mengalah, coba untuk rendah hati, coba untuk rela berkorban, meskipun itu berat, tapi pasti bisa lah. Ya. Nah, kemudian kita belajar. Nah, pada suatu hari ada seorang mamah-mamah nih. Mungkin namanya Bu Tita aja lah ya, yang muda. Ya, Bu Tita tuh punya 2 anak. Ya, cewek sama cowok. Kemudian, nah suatu ketika Bu Tita nih lihat nih di handphonenya, wih kok ini video yang bagus nih, aku harus tunjukkan ke anakku. Ya, coba dia panggil anaknya. Misalnya namanya siapa ya? Pokoknya panggil anak pertamanya Bu Tita ini ya. Kak, sini. Adik, sini. Mama punya video bagus nih buat kamu. Coba dilihat. Nah, di video itu menggambarkan tentang kasih kakak kepada adiknya. Dia melihat, seorang kakak yang menyuapi adiknya. Ya, rumahnya jelek, lantainya masih tanah, bangunannya juga masih nggak bagus seperti itu. Mereka melihat, dan di video itu tidak dilihatkan di situ mamahnya mana, papahnya mana. Video itu hanya menyorot seorang kakak yang menyuapi adik, di mana mereka hanya makan dengan 1 bungkus nasi, nggak ada lauknya, cuma nasi doang. Dia berpikir, kakaknya ini berpikir enggak apa-apa lah, yang penting adikku kenyang karena dia lapar. Aku makan dikit enggak apa-apa. Nah, anak Bu Tita ini ternyuh hatinya. Yang kakak pertamanya, kasihan ya mah, itu keluarganya masak makannya cuma nasi sebungkus doang, itu aja dibagi berdua. Ini mama papanya kemana mah? Dia nanya seperti itu. Kemudian mamanya nggak menjawab apa-apa. Terus anak pertama ini bilang, kok dia bisa ya membagi makanannya sama adiknya? Aku tuh nggak bisa loh mah. Dia tuh bisa benar-benar mengasihi adiknya mah. Kok aku nggak bisa ya? Aku kadang masih rebutan.
Aku masih nggak rela mainanku dipinjam sama adikku. Aku masih suka iri sama adikku. Bahkan aku masih sering berantem sama dia. Nah, tapi kok dia bisa ya mah kayak gitu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya anak pertama Bu Tita ini tuh bilang sama adiknya, "Dek, maafin kakak ya, kakak selama ini tuh adanya cuma ngajak berantem aja sama kamu. Kakak selalu gak mau berbagi sama kamu, kakak gak mau untuk membagi apapun yang kakak punya buat kamu. Tapi mulai detik ini kakak mau untuk belajar berbagi. Kakak mau belajar untuk gak iri sama kamu. Kakak mau belajar mengasihi." Nah, ini poin pentingnya teman-teman, ya. Kita sesama saudara gak boleh saling berantem, gak boleh saling bermusuhan. Coba, siapa di sini yang masih suka berantem sama adiknya, sama kakaknya? Coba senyum aja. Kak Tita nggak lihat loh, tapi Tuhan tahu ya. Kak Tita pengen kalian coba tanya hati kalian, tanya dalam diri kalian. Aku tuh masih berantem enggak ya sama kakakku, sama adikku? Coba yang masih berantem, coba senyum. Nah, memang gak boleh ya teman-teman, cukup sampai hari ini kita harus saling mengasihi. Mengasihi sama adik, sama kakak. Kita harus hidup rukun, gak boleh berantem-berantem, oke? Yang mau janji sama Kak Tita, angkat tangannya. Puji Tuhan, kalau semua mau berjanji untuk saling hidup rukun. Ya, nih. Nah, kunci hidup rukun dalam keluarga nih ya. Untuk anak adalah taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua. Memang kadang sulit juga untuk taat sama orang tua. Kak Tita pernah ada di usia kalian yang Kak Tita harus selalu bilang bahwa aku tuh yang paling benar. Aku yang paling bisa, aku yang paling tahu. Ya. Tapi cobalah belajar mulai hari ini taat sama orang tua. Orang tua itu adalah wakil Tuhan di bumi. Ya. Orang tua itu sangat mengasihi kita. Gak mungkin orang tua itu akan menjerumuskan anak-anaknya. Pasti akan selalu memberikan yang terbaik. Pasti akan memberikan kasih, akan mengusahakan semuanya yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, kemudian mengalah. Seperti tadi, ya, dilihat dari kisahnya Pak Abram sama Bapak Lot tadi ya, rela berkorban. Meskipun ya harus berpisah sama Pak Abram dan Pak Lot ini ya, yang biasanya hidup bareng, hidup rukun, harus berpisah, pasti sedih. Ya. Tapi mengalah itu bukan berarti kalah ya. Tuhan tetap memberkati. Nah, kemudian saling mengasihi. Ya, kasih itu merubah segala sesuatu, ya. Seperti Tuhan yang udah memberikan dirinya untuk penebusan hidup kita. Itu ada suatu bukti kasih terbesar Tuhan untuk kita semua. Nah, yuk kita belajar untuk saling mengasihi kepada mama, papa, kakak, adik, dan oma, opa, dan lain sebagainya. Belajar untuk saling mengasihi. Nah, nih, coba Kak Tita pengen tahu, siapa di sini yang pengen diberkati Tuhan, angkat tangannya. Pasti semua pengen kan diberkati Tuhan. Nah, nih, ini janji Tuhan nih. Nanti bisa minta tolong mama, papa untuk membukakan di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Di sini ada janji Tuhan yang akan memberkati anak-anaknya ketika mereka bisa hidup taat dan mau hidup rukun. Nah, nih, nah sekarang coba yuk sebelum kita menyelesaikan ini ada satu ayat hafalan yang harus dihafalkan. Nah, nanti bisa dihafalkan dan dikirim ke kakak guru sekolah minggunya, oke?
Ini ayat hafalan untuk minggu ini ada di Mazmur 133 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, nih. Kita ulangi ya, baca bareng-bareng ya. 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, pasti senang gak sih kalau misalnya kita hidup rukun? Apa ada yang suka hidup dalam perseteruan, hidup dalam ketidakrukunan? Coba lebih enak mana sih hidup rukun sama yang gak rukun sama saudara, sama mama papahnya? Pasti enak hidup rukun kan? Dan tadi seperti janji Tuhan bahwa Tuhan menyediakan berkat untuk anak-anak yang mau hidup taat dan hidup rukun. Nah, ingat ada berkat loh teman-teman. Jangan lupa ya, ada berkat yang menanti kita. Jadi kita nggak melakukan yang sia-sia loh ketika kita hidup rukun. Pasti hidupnya lebih nyaman, lebih banyak sukacita juga loh teman-teman. Mau tahu? Coba belajar hidup rukun hari ini. Ya, mulai hari ini belajar hidup rukun. Oke? Ada yang mau ditanyakan untuk firman Tuhan hari ini? Jangan lupa untuk firman Tuhan ini yang ayat hafalannya di Mazmur 133 ayat 1 ini dihafalkan ya teman-teman. Nah, minggu depan boleh di-sharingkan ke kakak guru sekolah minggunya, oke? Amin untuk firman Tuhan hari ini. Thank you semuanya, God bless. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita untuk menutup ibadah kita hari ini, Kak Esther akan ajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk mengasihi keluarga kami Tuhan, untuk mengasihi satu sama lain antara anggota keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan menutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini adalah membuat surat cinta. Seperti ini contohnya. Nah, ini surat cintanya adik-adik bisa kasihin ke papa, ke mama, ke kakak maupun ke adik-adik. Oh gitu. Nah Kak Lydia, tapi kalau misalnya adik-adik ada yang belum bisa menulis gimana Kak Lydia? Nah caranya gampang banget. Kalau belum bisa menulis, adik-adik bisa mengungkapkan rasa sayang adik-adik melalui bentuk video. Bisa berterima kasih ke papa, bisa terima kasih ke mama. Bisa minta maaf Nah, juga. betul banget. Gitu ya adik-adik. Jadi jangan lupa mengerjakan aktivitas. Oke. Nah, ada juga nih pengumuman yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, jika adik-adik rindu untuk memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan melalui transfer di rekening GBI Alitea, diberi keterangan sekolah minggu atau Alitea Holy Kids. Ada lagi tambahan pengumuman nih Kak Lydia. Apa tuh Kak Esther? Jangan lupa adik-adik untuk menyimak Instagram Alitea Holy Kids Magelang. Karena apa nih? Tahu gak Lydia karena apa? Renungan itu bukan sih Kak Esther? Ya bener banget. Karena di setiap hari Sabtu ada renungan singkat dari kakak-kakak sekolah minggu nih. Wah menarik nih, harus Iya. banget ditonton. Ada lagi Kak Lydia tambahan pengumuman. Apa tuh? Jangan lupa, jangan melewatkan Google Meet di setiap minggu ke 1, 2, dan 3 jam 10 ya adik-adik. Ya jangan lupa ya. Nah Kak Esther sayang banget nih, kita udah mau selesai nih sekolah minggunya Ya. hari ini. Tapi tenang dan jangan sedih ya, kita bakal ketemu lagi kok di minggu keempat di YouTube GBI Alitea Magelang. Maka dari itu adik-adik jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan share juga nih Kak Iya, Lydia. share Supaya ke teman-teman teman-teman. di luar nih bisa ikut sekolah minggu Betul bareng-bareng. banget. Oke, dan adik-adik ini waktunya kita menutup ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.